Jadi kalau kemarin kita udah belajar tentang integral tak tentu, nah sekarang tuh tentang yang integral tentu, ya. Nah, bedanya apa sih integral tentu sama nggak tentu? Jadi kalau integral tentu intinya nantinya tuh nggak ada lagi plus C-nya gitu, jadi hilang si plus C-nya, ya. Nah, jadi kalian tuh bisa nyari luas ya di bawah kurva gini. Caranya apa? Caranya dengan menghampiri luasnya pakai beberapa persegi panjang gitu. Jadi ini ya dibagi dulu nih, nggak gitu jelas, cuman kelihatan lah ya ini ada persegi panjang. Dan itu tuh ada 24 gitu. Jadi dia dibagi ke 24 persegi panjang gitu. Nah, jadi gimana cara nyari areanya, luasnya? Ya kalian tinggal cari si luas ini semuanya ditambahin gitu. Ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi yang tadi itu, yang si penjumlahan ini, yang subinterval, itu tuh dinamain jumlah Riemann. Nah, terus integral tentu itu apa? Integral tentu itu limit dari si jumlah Riemann. Ya, jadi ini kayak gimana sih kenapa tiba-tiba bisa ketemu si rumus integral tentu, yaitu mulanya tuh dari jumlah Riemann gitu. Jadi kalian pengen lihat nih, si area ini, nih yang bawah fungsi ya, yang bawah warna pink, nah ini tuh berapa luasnya gitu. Jadi intinya itu ya. Jadi kalian bagi dulu. Nah ini ya semakin kecil kalian baginya, maksudnya semakin banyak si subintervalnya itu semakin akurat. Jadi nah ini kalian menghampiri ya, jadi pakai limit gitu. Oke. Nah ini ya, jadi kalau si fungsi fx itu kontinu di selang A sampai B, ya itu kan ada selangnya. Nah makanya si area bawah kurva ini kalian bisa cek pakai luas yang ini ya. Jadi integral tentu pada interval A sampai B ya, yang bawah itu yang ininya. Jadi A sampai B fx d. Gitu. Oke, jadi apa tuh si fungsinya ini deh. Ini enggak deh ya. Kayaknya aku lupa masukin, cuman ya itu ya intinya ini kalau kalian mau cari si intervalnya gimana ya tinggal masukin. Berarti kalian cari dulu anti turunan ya, masukin si bx-nya terus dikurangi sama a. Ini cara nyari si integral tentu gitu. Jadi itu ya kenapa sih kalau integral tentu itu udah nggak ada C lagi ya karena itu kontinu ke pada satu interval tertentu. Ya karena dia ada batasnya, makanya si C-nya tuh nanti bakal hilang gitu. Gitu ya guys. Nah ini aturannya, ini tuh kayak bakal berguna lumayan. Jadi kayak kalian pahamin aja. Ini sebenarnya mirip kayak yang kemarin ya, pas integral tertentu. Kayak kalau ada akar, berarti banyak kedepanin dulu. Pengurangan juga bisa. Nah, terus kalau dia itu batasnya sama, ya A sama A. Berarti itu jadinya 0. Kenapa? Ya kalian masukin aja. Gitu. Nantinya kan pas di sini nih, jadinya kan FA dikurangin FA. Ya, makanya nanti 0. Gitu. Nah, terus yang ini ya, kalau AB, FX itu tuh bisa diubah bentuknya, di batasnya tuh bisa diputar gitu istilahnya, kalau kalian tambahin minus. Oke, terus kalau BA itu tuh sama aja kayak bisa kalian perluas ya dengan cara si ininya tuh sama kayak ini. Nanti kayak kali silang si batas. Nanti ketemu integral tuh dari A sampai B FX. Sorry sih sebenarnya. Oke, ini ya. Jadi kalau 3 T4, T pangkat 4, berarti 3 itu kan konstanta ya. Ini sesuai aturan integrasi itu, si konstantanya dia maju dulu ke depan kan di sini. Nah, makanya juga sama. Jadi 3 dikaliin integral tentu. Batasnya dari apa? Dari -1 sampai 1. Ya. Jadi caranya sama persis kayak kalian gitu integral tak tentu, cuman yang beda itu di akhirnya gitu. Jadi pertama kalian integralin aja biasa. T pangkat 4 itu kan berarti 1 per N tambah 1 ya. N-nya kan 4. Berarti 1 per 5, T pangkat 5. Ya, di batasnya itu di -1 sampai 1. Nah, terus masukin ke teorema fundamental kalkulus. Ya, berarti si satunya kalian masukin di sini, dikurangin sama yang -1 gitu. Oke. Nah, ini sama ya. Meskipun tuh bentuknya yang kayak kemarin itu kan pakai metode substitusi.
Nah, kalau kalian itu nemu bentuk kayak gini, tapi integralnya tentu, sama aja kalian pakai metode substitusi dulu juga gitu. Jadi kayak gak masalah mau itu integral tentu atau integral tak tentu. Ya. Nah, jadi kalian pilih dulu nya 2x sama cuma jadi cari turunan. Habis itu apa? Habis itu ganti si fungsi variabel u kan. Nah, di situ kalian tuh yang harus diingat tuh ini, yang ini ya batasnya. Karena dia itu dalam berapa? Soalnya dari minus 3 sampai 0, ini tuh batas buat yang x ya. Kebayang ya? Jadi sama halnya kayak dx ya, pas kalian ubah ke u, itu tuh harus berubah si ininya, batasnya. Ya, caranya gimana ya nanti aja lah ya, pas ada ini soalnya. Gitu ya intinya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain nggak? Atau ada yang masih kurang ngerti di bagian mana? Sebelum aku lanjut ke aplikasi. Aman kah? Aman ya? Aman, Kak. Ini by the way, oke, thank you, Mut. By the way, kalau aku kayak kecepatan, kalian potong aja ya. Soalnya takut nggak keburu bahas semua. Nah ini ya, jadi aplikasi dari integral tentu itu buat apa? Jadi kalau kalian nanya, Kang, ngapain sih kita harus belajar integral tentu? Nah ini alasannya, kalian tuh mau cari luas area di antara dua kurva gitu. Ya, jadi misalnya ini ya, yang pink ini, sama yang pink ini, terus tuh kalian mau cari area di sininya. Gitu. Kalau kalian mau cari yang di bawah kurva, di bawah x itu kan gampang, tinggal pakai integralnya. Yang tadi ya, yang part sebelumnya. Nah, kalau ini gimana? Kalau ada dua kurva gini ya, maksudnya, jadi dia dibatasin, maka fx dikurangin gx. Gitu. Ya, intinya atas kurang bawah, selalu atas kurang bawah. Terus laba bersih berlebih, ini mah teori juga ya. Ntar ya guys, aku tuh agak nge-lag. Nah, jadi kalau si apa nih rencana investasi kan kalau P1T sama P ya satu atau sama dengan, maka kalian tuh bisa cari si kelebihan labanya itu berapa gitu. Ini salah satu cara pengaplikasiannya kalau kalian pengen tahu tuh. Yang pertama itu lebih berapa sih kayak dapat profit lebih banyak berapa gitu. Ya sebenarnya bukan ya benar sih profit kayak labanya gitu ya. Jadi itu caranya gimana? Langsung aja P2T dikurangin P1T. Nah, terus kalau kalian mau cari pada interval ya. Jadi misalnya tuh N-nya tuh biasanya tahun. Ya, jadi kayak kalian tuh pengen lihat si laba bersihnya dari misalnya buat 8 tahun gitu. Nah, itu tuh berapa banyak gitu. Kelebihannya tuh berapa ya. Nah, itu tuh NE, terus gimana cara ngitungnya? EN dikurangin E0. Nah, ini kalian bisa perluas lagi ya, EN minus E0 itu. Berarti kan jadinya E aksantai kan ya. Ya, itu kalau kalian bingung langsung aja lah ya ke yang akhir. Ini apa? NE itu pokoknya jadi yang ini, yang belakang. P aksen 2T dikurang P aksen 1T. Nanti biasanya dikasih tahu di soal tuh yang ininya. Gitu. Oke, sekarang kurva Lorenz. Jadi apa sih kurva Lorenz itu? Nah, biasanya nih ya, jadi biasanya tuh dipakai sama ekonom atau sosiolog. Biar apa? Biar mengukur si persentase tingkat kesejahteraan masyarakat gitu. Ya, jadi itu kalian melihat nih, grafiknya nih, si LX ini. Kalian tuh ngelihat persentase rasio total pendapatan nasional, ya, dibagi sama yang banyaknya penduduk gitu. Jadi kalian mau tahu seberapa sejahtera istilahnya satu masyarakat atau satu kota, satu negara gitu. Gitu ya kurva Lorenz tuh. Ini biasanya grafiknya kayak gini ya bentukannya. Terus tuh yang ini indeks gini. Karena ini udah lah ya. Jadi itu si indeks gini, kalau tadi kan kurvanya, sekarang tuh indeks gini tuh apa? Jadi itu tuh kalau kalian mau ngukur, jadi kayak tingkat ketimpangannya tuh seberapa banyak gitu. Ya, jadi kan kalau yang tadi itu cuman kurva persentasenya, rasionya ya. Kalau yang ini tuh, mana sih? Kalau ini tuh kalian ukur, jadi itu seberapa timpang sih, biasanya tuh ya, biasanya yang profesi itu. Jadi misalnya kayak dokter, misalnya di Pulau Jawa tuh harganya, dapat gajinya segini. Ternyata kalau di
selain Pulau Jawa, dia tuh jauh banget bedanya. Nah itu. Jadi indeks ini tuh kalian mau lihat ketimpangannya. Ya, ketimpangan distribusi. Semakin kecil indeks ini semakin bagus. Kenapa? Ya berarti kan semakin kecil ketimpangannya kan. Jadi kayak semakin merata gitu. Terus nilai rata-rata, ini mah gampang ya. Tinggal masukin rumus. 1 per B min A, B itu si batas atas bawahnya. Fx gitu. Nah ini sebenarnya kalian bisa pencet yang ini ya. Tapi sekarang mah nggak usah lah ya. Langsung ke ini aja. Oke. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain nggak? Sebelum masuk ke soal. Kalian tuh harus benar-benar menguasai si integralnya. Ya, ngitung integralnya tuh harus sudah jago. Soalnya bakal diaplikasiin terus ya. Ini kan masih part 4. Kalau nggak salah tuh masih ada integral parsial sama yang bisnis tentang ekonomian lah. Jadi kayak masih 2 kali lagi si integral ini ya. Makanya kalian harus bisa kalau kayak integral biasa gitu. Nah yang kayak gini-gini nih harus sudah bisa ya. Nah jadi kalau kalian nggak bisa tanya sekarang mendingan. Oke, ini aman ya guys berarti sampai sini. Oke ya, aku lanjut ke ini. Aku mau nanya dong, Kak. Kenapa? Itu kalau integral yang tentu itu kan ada kayak intervalnya itu kita bacanya dari atas atau bawah sih, Kak? Dari bawah, itu tuh kan A sampai B ya. Mana sih tadi? Nah ini ya, dia tuh continue pada interval A sampai B. Berarti A-nya tuh yang lebih kecil biasanya ya. Di bawah itu tuh. Gitu. Jadi integral tentu pada interval A sampai B gitu. Bawahnya dulu. Makanya kan yang dikurang makasih, tuh Kak. batas kurang bawah ya. Tuh. Iya. Oke. Ada yang masih bingung lagi tentang integral tentu? Aman ya. Apalagi tuh tentang aplikasinya guys. Ini tuh kayak harus dimengerti. Supaya nggak bingung. Oke, kalau aman, aku lanjut ya. Sini. Oke. Nah, dari ya udah lah ya. Nomor 1 dulu aku jelasin. Yang baru datang tuh kalian belum dapet ini ya. Bentar ya. Share lagi. By maaf ya guys, aku kayak lemes gitu hari ini. Nah, ini ya. Oke, jadi buat nomor 1 itu kalian kan ditanyanya jumlah Riemann dari fungsi f terhadap partisi berikut. Ini berarti yang tadi ya, kalau jumlah Riemann itu berarti kalian nyari luasnya gitu. Nyari luas dari setiap segitiga. Persegi panjang. Nah, ini ya, mana sih tadi? Nah, ini ya jumlah Riemann. Berarti caranya gimana? Aduh, berarti tinggal si fx1 ya, dikaliin delta x dan ditambahin seterusnya gitu. Jadi buat yang pertama tuh yang mana? Berarti yang ini dulu ya. Atau nggak aku tulis dulu lah. Kayak gini ya rumusnya. Fx1, bentar. Delta x ya, ditambahin fx2 delta x gitu ya. Nah ini kan ada sampai 4 kan bentuknya, maksudnya si subintervalnya. Berarti kalian tambahin sampai fx4 gitu. Delta x tambah fx4 gini ya, delta x. Nah, terus gimana? Nah, terus kalian lihat, kalau fx1 itu apa? fx1 itu tingginya, ya, atau si y-nya. Berarti kalau kalian lihat di sini, kalian tuh nggak lihat di sini ya, 0 sampai 1, sekian. Nggak, cuma kalian lihat dari yang fungsinya ya, fungsi f nih. Fungsi f itu kan yang garis ini ya, yang parabola. Berarti kalian lihatnya di mana? Pas di yang 1, dia tuh tingginya atau y-nya 0,5. Ya di sini, maksudnya yang tengahnya, bukan tengahnya. Dia tuh ini 0,5 gitu. Jadi yang dipakai yang itu ya 0,5. Benar nggak sih? Bentar ya. Iya benar-benar. Nah jadi buat yang nomor 1 ya, sama dengan delta x. Delta x itu apa? Delta x itu perubahan si x-nya gitu. Perubahan si x-nya berarti yang mana?
Yang ini ya, nih dari 0,7 terus 0 ya, 0 sampai 0,7. Berarti itu sih delta X-nya. Nah, berarti kalian tulis delta X itu 0,7 dikurangin 0 gitu. Fx2 berarti yang mana? Kalian cari yang ada garis putus-putus ya. Berarti ini di 1,5 ya, di X-nya. Di X sama dengan 1,5. Berarti masukin X-nya 1,5 gitu. Delta X-nya tuh mana? Delta X-nya dari sini ya. Berarti dari sini ke sini. Ini tuh 0,7 kan sampai 1,7. Nah, berarti kalian tulis 1,7 dikurangin 0,7. Ya, intinya tuh kalau Fx ya, kalian tuh cari nanti Y-nya, ketemunya Y gitu. Ya, kalau delta X kalian tuh cari sininya di interval yang X-nya. Tuh. Nah, sekarang yang terakhir, Fx4. X4 tuh di Fx3 belum ya? X3 itu di sini ya, di 2 garis putus-putusnya. Berarti cari di F2, delta X-nya 2,7 dikurangin 1,7 gitu ya. Yang terakhir itu berarti kan di 3,5 ya. Terus ininya 4 dikurangin 2,7. Gini ya. Nah, terus sampai sini tuh nggak berhenti ya. Jadi kalau F 0,5 tuh gimana nyarinya? Berarti kan masukin ke ini ya, masukin ke si fungsinya nih, y sama dengan fx, x kuadrat, plus 4x tambah 3. Gitu. Jadi pas kalian udah ketemu gini, nggak langsung 0,5 dikali 0,7. Ya, cuma masukin dulu. Berarti masukin ke tadi ya, x kuadrat kan, dikurangin 4x, ditambahin 3 ya tadi. Nah, gini ya, 0,7. Sama ya ini dan seterusnya. Gitu. Oke, yang nomor 1, sampai sini kebayang nggak? Ada yang bingung nggak buat jumlah Riemann? Aman, Kak. Aman ya? Kenapa? Aman ya? Aman, Kak. Oke. Oke ya, lanjut nomor 2. Nah, sekarang nomor 2, kalian mau dibahas nomor berapa aja? Request. Yang dirasa susah. Ada yang mau request? Bentar, Kak. Gimana ya? Ini nih, aku udah share screen. Kak, yang D. Yang D, oke. Terus, ada lagi? Terus yang F juga dong, Kak. Yang F, oke. Terus? Yang G, Kak. Sama H mungkin. Yang G ya, tadi G, H. Oke, terus? Ada lagi? Itu dulu mungkin, Kak. Oke ya, D, F, G, H. Oke, yang D ya. Ini aku share screen-nya si Jamboard-nya ya, guys. Jadi, kalian sambil buka soalnya. Jadi, buat yang D, tuh. Nah, ini kan 9, 1 ya. Minus 4 ini kan. Nah, kalau kayak gini, kalau kalian bingung gimana caranya, ingat ya, kalian ubah dulu sih bentuk akarnya gitu. Kalau aku sih selalu ubah. Jadi ya, kayak ini, akar lah, itu tuh kan bisa diganti jadi T pangkat setengah ya. Ya kan? Nah, terus ini, 4 per akar T. Kalau 1 per akar T, itu kan sama dengan 1 per T pangkat setengah. Berarti ini kan jadinya T pangkat minus setengah ya. Gitu. Nah, jadi kalau 4 per akar T, jadi kan 4 dikaliin T pangkat minus setengah gini, ya. T. Nah, kalau kayak gini kan lebih gampang dicek ya. Oke, jadi dari T pangkat setengah, masih ingat ya, kalau integral itu kan 1 per N tambah 1. N itu kan setengah, ya. Berarti di sini 1 per setengah tambah 1. Ya, jadinya 2 per 3. T pangkat 3 per 2. Ini kalau kalian belum lancar, nggak apa-apa kok, tulis dulu kayak gini ya, tambah setengah. Gitu, terus nanti 1 per 3 per 2. Berarti jadinya 2 per 3. Gitu ya. Oke, yang sekarang, T pangkat minus setengah. Sama ya, berarti kan 1 per N plus 1. Gini kan, berarti T pangkat
setengah. Ya. Nah, itu sebenarnya aku nggak tahu, ada guru kalian yang bilang harus ditulis plus C, ada yang nggak usah kan? Kalau aku biasanya nggak nulis sih. Cuman kalau kalian harus, tulis aja ya. Nah, ini gini berarti. Kayak berarti kan 2/3. T pangkat 3/2. Berarti 2/3. Yang pertama tuh yang mana? 9 ya. Masukin T 9 kan. Berarti T-nya masukin 9. Pangkat 3/2. Dikurangin. Ini tuh 4 dikali 2 kan ya. Berarti minus 8. Akar 9. Gitu. Ini ya. Nah, terus dikurangin, ingat ya, FA dikurang, FB dikurang FA kan. Gitu, ini yang B kan, B, ini A. Oke, sekarang yang kedua. Yang kedua itu 1. Berarti kalian masukin si T-nya tuh 1. 1 pangkat 3/2 ya. Dikurangin 8 akar 1. Gitu. Nah, ini ya. Terus gimana? 9 itu kan 3 kuadrat ya. 3 pangkat 2. Berarti ini bisa dikaliin, ingat ya, yang eksponen. Nah, ini akar 9 itu kan, akar 9 itu 3 ya. Berarti 8 dikali 3, 24. Ini biasain kurungin dulu ya, soalnya kan minusnya tuh nanti masuk ke dalam ya, minus ke sini. Nanti kalau kalian lupa kan berabe. Nah, ini 1 pangkat 3/2 itu kan berarti 1 akar 1 kan. Ya, berarti 1. Terus 8 akar 1, 8. Nah, gini kan berarti. Terus ini bisa dicoret ya, 2 sama 2-nya coret. Berarti 2 kali 3 pangkat 3 dibagi 3. Berarti bisa dicoret lagi ya ininya. Ini 3 dicoret sama ini. Jadinya 3 pangkat 2. 2 dikali 3 pangkat 2. 18 kan. 18 dikurangin 24. Kurang 2/3. Tambah 8. Ini ya. Berarti kan jadinya berapa nih? 6 ya. 6 kurang 2. 4/3. Nah, gini ya. Oke, yang ini ada yang masih bingung nggak? Ingat aja kalau ada kayak akar kayak gitu, kalian ganti dulu bentuknya, biar nggak bingung gitu. Apalagi yang misalnya kayak gini ya, 2 akar T. Nah, ini kalian harus banget diganti ya. Ini tuh kan bukan jadinya 2 T pangkat minus setengah kan? Tapi jadinya apa? Jadinya setengah kan, dikali 1 per akar T. Berarti kalau kalian balikin, ini jadinya kan gini, setengah T pangkat minus setengah. Gitu ya. Oke, aku lanjut yang F ya. Yang F itu soalnya ini 2F. F pangkat 2, 1. Nah, ini sebenarnya kalau kayak ada bentuknya tuh aneh gitu ya, ribet, itu tuh pasti pakai yang metode substitusi, itu kayak udah pasti gitu. Ini ya, berarti. Nah, kalau ini tuh metode substitusi, berarti kan ada yang harus kalian misalin dulu ya, berarti yang mana? Yang paling ribet itu yang atasnya kan, berarti ln X ya, punya ln X gitu. Nah, DU-nya apa? Turunan dari ln X. Ingat ya, turunan dari ln X kan 1 per X, dx gitu. Nah, terus ingat yang tadi aku jelasin, kalau kalian itu ngebuat dalam U, ini kan harusnya ini step 1 nih ya. Masih ingat nggak? Ini step 1, terus ini step 2. Step 3-nya itu apa? Step 3-nya itu diganti lagi ke dalam bentuk U gitu. Ya. Nah, tapi sebelum ubah, kalian tuh harus lihat, ini tuh masih dalam X ya. Maksudnya, ini tuh batas nih, yang satu ini nih, ini tuh dalam X gitu. Nah, gini. Sekarang kan kalian mau dalam U. Berarti ininya harus dicari dulu kan, berapa batasnya. Ya, sebenarnya kalian boleh cari, boleh enggak, tapi kalau aku biasanya suka nyari gitu. Kalau kalian nggak mau cari, berarti pas kalian ganti jadi U ya, nah kalian terus kayak gini, nggak boleh ditulis batasnya. Ini tuh nggak boleh kayak gini ya, karena ini kan beda. Nah, ini X kan, nah ini nggak boleh, gitu. Ya, palingan kayak gini, gitu. Jadi batasnya jangan ditulis dulu. Itu kalau kalian nggak mau ganti. Kalau kalian mau nulis, sebenarnya yang lebih proper itu yang nulis sih. Jadi kalian ganti dulu ya ini. Nah, kalau X-nya itu kuadrat, punya berapa gitu kan. Kalau X-nya 1, punya berapa. Nah, ini lihatnya dari mana?
Dari sini ya, berarti nih U sama dengan ln X kan. Nah, nih. Nah, berarti kalau X-nya itu E kuadrat, ya, U-nya berarti ln E kuadrat. Ingat ya, kalau ada ln, ada U sebelahan, berarti saling menghilangkan kan. Berarti ini jadinya 2. Gitu. Lanjut, kalau X-nya 1, U-nya berapa? Berarti X-nya ini kan, ln 1 kan. Berarti jadinya 0 gitu. Nah, ini batas barunya gitu. Oke, jadi pas kalian masuk nih ya ke step 3 itu kan ganti si fungsinya dalam variabel U kan. Nah, berarti ini step 3 itu kalian udah bisa ganti, bisa ditulis ya. Nah, ini 2, 0, terus ln X-nya kan jadinya U kuadrat. Ya, U kuadrat per X kaliin X DU. Ini ya. Dari mana X DU? Dari sini ya. Pas kalian ubah. Nah, ini kan bisa dicoret. Jadinya apa? Jadinya 2, 0, U kuadrat DU. Gitu ya. Nah, gampang ya. Kalau kalian udah ganti, itu kalian bisa langsung masukin. Jadi ini kan 1/3, U pangkat 3, ya. 2, 0. Jadi kan. Nah, si U-nya kalian nggak usah ubah lagi jadi X, tapi langsung masukin. Jadi 2 pangkat 3 gitu kan. Kurangin. Nah, 2 pangkat 0. Nah, gini. Jadinya apa? 8/3 gitu. Kalau kalian nggak mau ganti gimana? Ya nggak apa-apa. Dari sini ya. Berarti kan nulisnya gini. U kuadrat DU. Terus tuh kalian balikin lagi. Berarti kan ln X kuadrat DX ya. Gitu. Salah nih. Ini bukan dari sini. Harusnya dari yang bawahnya. Nah, ini dari sini ya. Harusnya tuh 1/3 ln X pangkat 3. Nah, terus batasnya jangan salah. Batasnya tuh pakai yang awal ya. Jadi ini. Ini kalau kalian nggak mau ganti. Hasilnya sama aja sebenarnya. Cuman ya kalau menurut aku sih lebih gampang kalian ganti dulu. Jadi nanti tuh pas ketemu udah langsung hasil akhirnya gitu. Nah, gitu ya guys yang F. Ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya dulu nggak? Kayak kalau kecepatan gitu bilang ya. Kak, aku Ah, masih tadi yang ini, yang step 3 itu, Kak. yang mana? Yang ini Yang step step 3. 3 yang, iya, Oke. udah mulai interval 2-0 itu, Kak. Oke, kamu ngerti nggak kenapa intervalnya jadi 2-0? Itu dari yang sebelah kiri itu kan, Kak, yang Iya. dari. Oke. Nah, berarti kan ini sama aja kayak pas integral nggak tentu ya. Nih, aku ulang ya. Jadi pas kamu udah ganti si batasnya, berarti kan ingat ya, step 3 itu tulis ulang ya. Itu S3 harusnya step 3 maksudnya. Step 3 itu tulis ulang kan. Tulis ulang siapa? Si ininya nih. Ya. Nah, pas kamu tulis ulang, kamu kan tadi udah misalin ln X itu jadi U. Berarti bisa diganti ya jadi U. U kuadrat kan. Nah, terus bawahnya itu X. X itu nggak bisa diganti apa-apa kan? Ya, X itu tetap X. Nah, berarti tulis ulang per X gitu. Nah, ini kan harusnya ada X ya. Cuman kalau kamu mau ganti dalam U, ini tuh nggak boleh X, harus dalam U. Makanya apa? Si DX-nya kalian ganti dulu. Jadi apa? Ya, jadi yang ini ya. Nih, DU kan sama dengan 1/X DX. Berarti kalian bisa ubah DX itu kali silang ya. X-nya ke sini kan. Berarti DX itu X DU. Gitu. Kebayang ya? Nah, jadi pas kalian ubah nih si DX-nya, berarti jadi apa? Jadi X DU kan? Tuh. Jadi ini harus dicoret si X-nya. Biar apa sih kayak gini? Biar cuma satu variabel ya. Tuh, harus dalam satu variabel gitu. Baru habis sudah kayak gini, kalian baru bisa integralin. Integralinnya gimana? Pakai yang biasa ya. Pokoknya kalau integral tentu sama tak tentu, pas kalian ngeintegralin itu nggak usah dilihat ininya. Ya, jadi integral aja U kuadrat itu berapa? Berarti kan ini jadinya 1/M tambah 1 kan, N itu 2. Berarti 1/3 U pangkat 3. Nah, udah di sini, baru kamu hitung ya, pakai batas gitu. Jadi U-nya yang pertama tuh diganti jadi 2 ya. Tuh.
Ini sama aja ya kalau kalian mau gini 1/3. Terus kan dikurang, ingat ya yang FB dikurang FA gitu kan. Ya, berarti ini juga sama kan. FB, B itu berapa? B itu yang 2 kan. Terus A itu yang 0. Berarti masukin U-nya ganti jadi 0. Kenapa kita bisa langsung masukin? Kan tadi kita udah hitung ini. U-nya tuh 0, ini udah nggak dalam X lagi gitu. Jadi pasti masukin ke sini, itu tuh bisa langsung ketemu berapa gitu. Oke, ngerti nggak? Tadi siapa deh yang nanya? Ya Kak, udah paham. Makasih Kak. Oke. Yang lain ada masih bingung nggak? Di sini. Oke, aku lanjut ya. Yang apa nih? Oke, aku yang G ya sekarang. Nah, berarti yang 2G itu tambah 1 terus 2 T pertamin 1 DT. Nah, ini kalau nggak salah yang paling riuh. Cuman gampang sih, cuman tuh kayak harus dibalikin lagi. Jadi kalian perhatiin baik-baik ya yang ini. Oke, jadi pertama apa? Pertama, masuk ke step 1 ya. Ingat, stepnya itu sama aja kayak integral tak tentu. Dari step 1 sampai step 3 itu sama aja. Berarti apa? Step 1 kan kalian misalin dulu kan. Misalin yang lebih ribet yang mana? Yang bawahnya ya. Ini tuh sama aja, bisa diganti nih. Jadi kan T tambah 1. Nah, gini kan ya, T min 1 pangkat minus 1. Gitu. Nah, biasanya kan yang dalam kurung pangkat. Itu yang kalian misalin. Berarti misalin U sama dengan T min 1. Nah, step 2 itu apa? Step 2 itu kan turunan dari U ya. Berarti kalau kalian turunin jadinya DT kan langsung 1 DT gitu. Berarti DU sama dengan DT ya. Nah, terus gimana? Sebelum masuk ke step 3, ingat ya, sebelum masuk ke step 3, kalian ganti dulu. Jadi biasanya aku buatnya kayak gini sih. Ini jelek. Nah, gini ya. Jadi kalian tuh ganti dulu sih kalau X-nya itu tambah 1, U-nya berapa? Nah, berarti masukin ke yang sini ya. Nih. Oh, kalau ini tuh nggak dalam X ya, dalam T. Nah, ini berarti kalau T-nya tambah 1, U-nya berapa? Ya udah kan, masukin ya ke sini nih. Berarti tambah 1 kurang 1 kan sama dengan X. Nah, terus T2. T2 itu berapa? Yang batas ini ya, yang bawah 2 kan. Kalau T-nya 2, U-nya berapa? Ya masukin ya, 2 kurang 1 sama dengan 1. Berarti kita udah dapet nih 2 batas baru. Nah, di situ baru kalian masuk ke step 3. Step 3 itu apa? Step 3 itu ganti si fungsinya. Ingat ya, step 3 itu ganti si fungsinya pakai U ya. Nah, jadi batasnya juga berubah kan? Jadi apa? Jadi sama 1. Pokoknya si batasnya itu bakal ngikutin ya urutannya. Kalau yang ini nih, tambah 1 tuh di atas, berarti si E-nya itu jadi yang atas ya. Gitu. Nah, habis itu masukin T per T min 1. Si T ini bisa diubah nggak? Nggak bisa ya, berarti tulis dulu T. T min 1 bisa diubah nggak? Bisa kan jadi U. Berarti tulis U. DT, ini kan tadinya DT ya, kalian ubah berarti jadi DU kan? DU sama dengan 1 DT, berarti DT sama dengan DU. Nah, kalian lihat di sini itu masih ada 2 variabel. Ada T, ada U. Nah, ini nggak boleh ya. Nah, tapi gimana? Kita kan udah benar milih U-nya. Biasanya tuh ya kalau ada 2 variabel gini, antara kalian salah milih U-nya ya, atau enggak satu alasan sama gitu karena masih ada yang bisa diganti bentuknya gitu. Kalau buat ini kita udah benar ya milih U-nya. Nah, ini kan soalnya nggak mungkin kalau dia T, ya itu sama aja gitu. Ya, jadi salahnya itu di mana? Ya tadi yang kedua, kalian tuh belum ubah bentuknya. Nah, sebenarnya di sini nih, si T ini kan bisa diganti ya, nih di sini. Ya, benar nggak? Jadi T itu bisa aja diganti jadi U tambah 1 kan? Nah, gini ya. Kalau udah kayak gini, berarti semuanya udah dalam variabel U. Ya. Gimana caranya ganti yang ini ya? Nih.
Oke, kalau udah sama dalam satu variabel, berarti kalian bisa hitung. Oke, jadi ini tuh kalau kalian bingung ya, U tambah 1 per U itu gimana caranya? Ya kalian bagi aja dulu. Ini kan sama aja kayak U per U tambah 1 per U, gini kan? DU. Ini zaman dulu banget kan, zaman SD. Nah, U per U itu 1 kan? Tambah 1 per U. DU. Berarti kalau udah kayak gini, kalian bisa integralin ya. Ini masuk ke step 4. Step 4 itu cari integralnya. Berarti 1. Kalau ada konstanta, itu apa? Jadinya U kan? Integral dari X dx. Berarti jadinya, integral dari 1 dx. Berarti kan jadinya X. Ini sama ya, integral dari 1 U. Berarti U. Nah, terus 1 per U. 1 per U itu diintegralin jadi apa? Jadi ln ya, ln U. Tuh. Baru kalian masukin si ininya. Ya udah, ini tinggal dimasukin ya. Tambah ln E. Dikurangin 1 tambah 1 tambah. Nah ini ya kayak yang aku pernah bilang kan, di matris itu dia nyambung terus si ininya pelajarannya. Ini kan tentang logaritma eksponen ya. Jadi kalian harus ingat. Kalau ln E itu berapa? Ln E itu 1 ya. Ingatin ya. Dikurangin 1 tambah ln 1 itu 0 kan. Jadinya E. Gitu. E itu ada angkanya ya, 2,71. Gitu. Oke, yang G, ada yang masih bingung nggak? Jadi kalau kalian pas masuk ke step 3, terus kalian nemu kalau variabelnya itu ada 2, kalian harus cek lagi. Kalian tuh udah bener belum milih ininya, U-nya? Ya, terus kalau ya udah benar, ya berarti kalian harus ngemodifikasi si fungsinya biar dia tuh jadinya satu variabel doang. Gitu. Oke, sampai sini aman ya, guys? Ada yang mau nanya nggak? Sebenarnya kalau kalian udah lancar ya si integralnya, ke aplikasi tuh gampang banget pasti jatuhnya. Tuh. Ya, lanjut satu lagi. Yang H itu katanya tuh 1/2 ya, 1/3 X min 2, T pangkat 1 per X, dx ini ya. Oke, berarti ini U-nya yang lebih ribet ya. Berarti step 1 misalin U. Sama ya kayak tadi. U-nya tuh yang mana? Yang ini kan. Nah, tapi kalau ada E pangkat itu yang diambil si pangkatnya doang. Berarti U-nya 1 per X. Step 2 turunin U-nya. Berarti turunan dari X pangkat setengah. X pangkat minus 1. Ini kan ya. Nah, ini kalian bisa pindahin ya. Berarti dx sama dengan minus X kuadrat du. Gitu ya. Ingat, sebelum masuk ke step 3, kalian harus apa? Harus ubah dulu ya si ininya, batasnya. Oke, jadi kalian ubah dulu batasnya. Kalau X-nya itu 1/2, U-nya berapa? U-nya masukin ya. 1 dibagi 1/2, berarti 2. 1/3 juga sama ya. 1/1/3 sama dengan 3. Oke. Lanjut, sekarang masuk ke step 3. Step 3 itu apa? Step 3 itu kalian jadiin dalam variabel U, si fungsinya. Ya. Berarti dari batas dulu, step 3. Bentar. Nah, batasnya kalian ganti ya, jadi 2 sama 3. Nah, ini tuh memang ada aneh ya, yang atas tuh lebih kecil buat soal ini, cuman nanti ketemu kok, pasti ketemu jawabannya. Ya gitu ya, 2, 3. Terus tuh, apa nih tadi? X pangkat minus 2, gini ya. X pangkat minus 2 itu kan sama aja kayak 1 per X kuadrat. Ini kan. Nah, ini E pangkat U ya. Tadi kan kita udah misalin U-nya yang ini. dx juga kita bisa pindahin ya. Berarti dikali minus X kuadrat du. Gitu. Ingat ya, sebelum kalian integralin, harus dalam satu variabel. Berarti si X-nya ini coret ya. Sama ini. Gitu. Jadinya tinggal minus. Nah, ini ketemu minus E pangkat U du.
gitu ya. T4 baru kalian boleh integralin. Kalau ini mah gampang ya. Kalau EU terus di depan U-nya itu nggak ada apa-apa, berarti tinggal tulis ulang soalnya. Minus E, pangkat U, terus hitung gitu. Berarti kan ya, gitu ya. Oke, yang nomor 2 ada lagi kah yang mau ditanyain? Yang masih dibingungin? Oke, aman ya. Lanjut ke nomor 3. Nomor 3 mah ini pakai aturan integrasi ya. Tadi kan aku udah ajarin. Yang ada, ya itulah ya, teori. Nanti kalian baca ya ini. Oke, dia nge-like. Bentar ya guys. Nah, ini kan aku bakal kirim si ininya. Nanti kalian baca yang aturan integrasi lagi ya kalau masih bingung. Oke. Sebentar ya guys, seperti biasa laptopnya. Nah, ini nih aturan integrasi. Cuman aturan integrasinya buat integral tentu ya, berarti yang ini nih. Tuh. Ya, ini mah bisa ya. Nomor 3. Oke, lanjut ya, nomor 4. Tuh, bentar ya guys. Jadi misalnya nomor 3, yang A. Ini kan kalau ada konstanta, berarti konstantanya ke depanin. Terus nanti kalian tinggal cek ya. Di sini kan, nih. Terus sama 5, berarti 5-nya ke depanin dulu. Habis itu dikaliin integral tentu, batasnya itu dari minus 3 sampai 2. Terus yang GX itu yang mana? Berarti ini kan. Nanti tinggal dimasukin aja. Oke, sekarang nomor 4 ya. Ini nomor 4 pakai cara yang tadi ya, yang apa tuh integral di antara dua kurva. Luas area dua kurva. Oke, yang 4A ya. Yang 4A itu katanya, ini ada gambar gini, yang ditanya tuh yang diarsir ya. Berarti gimana? Ingat tadi ya, kalau ada luas kayak gini, berarti itu atas dikurangin bawah. Nah, atasnya tuh nggak ada ya, nggak ada fungsinya, berarti 0 kan. Ya, berarti itu di sini kalian tinggal tulis ya, apa nih, luas area itu sama dengan, nggak, sebelum itu kita harus nulis dulu, kita harus nyari dulu kan batasnya itu berapa. Kalau di sini udah ketahuan ya, batas bawahnya itu 0, tapi kita pengen tahu di sini itu berapa nih, yang ini. Ya, berarti kita cek dulu dari si fungsinya ya. Kalian langsung aja sama dengan 0 kan. Berarti x kuadrat min 4 sama dengan 0 ya. Berarti dia tuh ada di x0 ya. Maksudnya dia motongnya nih yang ininya di x0. Terus tuh ini kan x kuadrat minus 4 tuh x2 ya. Sama x minus 2. Nah, kalau yang diarsir itu kan dari 0 sampai 2 ya di sini. Warna biru. Berarti batasnya tuh di 0 sampai 2 gitu. Ya. Habis itu apa? Habis itu tuh fungsi atas dikurangin fungsi bawah. Karena tadi atasnya tuh nggak ada ya. Ini 0 kan di X sama dengan 0 kan. Ya, jadinya langsung aja 0 gitu. Ya, 0. Kurangin sama yang kedua. Yang kedua itu apa? Yang ini ya. Berarti tinggal dikurangin X. Ini aku masukin ke dalamnya. X pangkat 3. Kurangin 4X. Jadi ini tambah 4X. DX gitu ya. Nah, ini tinggal diintegralin. Minus X pangkat 3. Berarti kan minus 1/4 X pangkat 4 ya. Tambah 2X kuadrat. Masukin si 2-nya. Berarti 2 ya kan. Habis itu dikurangin sama minus 1/4. Ini 0 ya. Tambahin sama 2 dikali 0 kuadrat. Ini ya. Ini berapa berarti? 2 sama itunya coret ya. Sisanya tuh tinggal 4 kan. Yang sih 4 kali 4. Benar. Minus 4 tambahin 4 ya ini. Tambahin 8.
Dikurangin sama 0 kan. Berarti jadinya 4. Ya, gitu. Yang 4A, ada yang masih bingung nggak, guys? Kalau bingung, nanya ya, guys. Aman ya, aman ya. Oke, sekarang yang B. Yang B juga sama ya. Kalau kalian lihat nih gambarnya, dia itu kan ada di tengah-tengah si yang parabola sama yang persamaan garis lurus ya, yang bawah. Berarti apa? Sama ya, berarti atas kurang bawah. Berarti yang X kuadrat tambah 1 dikurangin sama ini. Terus kalian cari integral tentu. Batasnya di mana? Batasnya ini jelas ya, ini minus 1, yang ini 2. Ya, berarti yang 4B, 4B itu cari ya integral tentu dari minus 1 sampai 1, ya. Terus atas kurang bawah. Jadi yang pertama itu kan X kuadrat tambah 1 ya. Dikurangin sama 2X minus 2 dx gitu. Udah kayak gitu dong. Ini bisa diselesaikan dulu ya. Ininya X kuadrat minus 2X ditambahin 2, tambahin 3 gitu. Nah, kalau udah kayak gini tinggal diintegralin ya. 1/3 X pangkat 3 minus X kuadrat tambah 3X gitu. Nah, ini tinggal dimasukin ya. 1/3, 1/2, 3, 1 gini ya. Kurangin sama ya, minus 1/3 gitu. Minus 1/2 ditambahin 3 dikali min 1. Nah, ini nanti ketemu. Aku lupa hasilnya, jadi nanti kalian cobain ya sendiri. Tinggal diberesin aja ini. Gitu. Oke, yang nomor 4. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sebelum lanjut ke nomor 5. Ingat ya, kalau ada gambar gini, pokoknya kalian disuruh carinya luas yang diarsir, tinggal atas kurang bawah. Gitu. Oke. Aman ya, guys? Masih aman nggak? Oke, kalau aman, aku lanjut nomor 5. Nomor 5 juga sama. Kalau tadi itu kan disuruh cari integralnya. Ya, kalau nomor 5 tuh kalian disuruh cari si gambarnya. Aku contohin 2 nomor ya, yang kayak ada susah. Ini yang, kalian mau request dulu nggak? Nomor 5. Mau dibahas nomor berapa? Ada yang mau request? Kalau nggak ada yang mau request, aku bahas yang ya. Ya, sisanya sama aja kok. Soalnya yang itu dia udah mencakup semuanya. Jadi aku bahas yang Nah ini ya, jadi katanya itu dibatasin sama ada 3 ya, ada 4 ya. Jadi pertama tuh kalian tulis dulu batasnya apa aja. Nih. Yang 5E kan dia pertama tuh dibatasin sama X sama 2 ya. Terus tuh dibatasin sama 8 min X, dibatasin sama X sama dengan 2, terus yang kedua itu sama sumbu Y. Itu ya. Oke. Nah, pertama, kalian apa yang harus lakuin? Buat dulu ya kurvanya. Maksudnya tuh kurva tuh ini misalnya. Apa sih ini garisnya itu? Nah, ini ya X sama Y gitu. Nah, ini kan Y ya, ini Y. Biasanya tuh di depan atas ya. Nah, ini Y, ini X. Nah, terus kalian cek dulu. Kalau aku biasanya ngegambar yang gampang dulu, maksudnya yang kayak sumbu Y ya, Y itu dibatasi sama sumbu Y, terus dibatasi sama X sama dengan 2 nih. Kalau dia dibatasin sama sumbu Y, berarti yang mana? Ini kan yang sumbu Y. Nah ini, berarti kalian buat aja garis dulu di situ. Ya, jadi ini aku pakai warna lain. Ini ya. Nah ini kalian buat batas dulu di sini. Ini nggak disumbu Y. Aduh, bentar. Ya, intinya ini ya, yang biru ini tuh dia maksudnya dibatasin sama sumbu Y itu. Terus yang kedua, dibatasin sama X sama dengan 2.
Berarti yang mana X sama dengan 2? Berarti kira-kira di sini kan ya X sama dengan 2 nih. Gitu, lurus. Ya. Nah, berarti tulis lagi X sama dengan 2. Nih, aku ganti warna ya. Ya, mungkin kira-kira 2 tuh di sini lah ya. Nah, gitu. Nah, ini itu X sama dengan 2. Terus tuh 2-nya di mana? 2-nya di sini ya, di sini 2. Gitu. Lanjut. Yang ketiga itu dibatasi oleh Y sama dengan X sama 2. Kalau kayak gini nih pasti garis lurus ya, tapi itu kalian nggak tahu bentuknya gimana kan? Jadi pakai apa? Ingat ya, di pelajaran SMA kan yang ada X terus Y. Tuh, nah kalian pertama cek dulu perpotongannya. Jadi kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Kalau X-nya 0, Y-nya 2. Kalau Y-nya 0, X-nya minus 2. Gitu ya. Nah, sebenarnya ini dari sini kalian udah langsung bisa kerjain ya. Ini kan berarti jadinya di titik potongnya itu di 0,2 sama di minus 2,0 kan. Ya gini kan. Berarti kalian cek nih di 0,2. 0,2 tuh di sini ya. Tadi kan udah hitung. Terus di minus 2,0 berarti di bawah ya. Sekitar di sini gitu. Nah, berarti udah pasti gambarnya tuh gitu. Ini harus melewati gitu ya. Ya, aku tulis pakai ini ya biar lebih bagus ininya. Jadi anggap minus 2 tuh di bawah ya. Ini di sini kira-kira. Nah, gini lah ya. Berarti ini tuh di Y sama dengan X tambah 2. Tuh ya. Kayak gitu ya cara gampangnya. Sebenarnya kalau kalian pengen tahu full, kayak di sini berapa gitu ya. Ini bisa aja kan, nanti kalian cari gitu. Cuman nggak perlu sih. Kan ini kira-kira aja kan. Nah, jadi ini di mana? Ini minus 2 ya, di bawah nih. Minus 2, gitu ya. Yang ketiga tuh di Y sama dengan 8 min X. Berarti sama ya, pakai kayak tadi. Jadi cari dulu perpotongannya, kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Kalau X-nya 0, berarti Y-nya 8. Kalau Y-nya 0, berarti X-nya juga 8 ya. Ya sih, kalau X-nya 0, Y-nya 8. Kalau Y-nya 0, X-nya 8, benar. Nah, berarti sekitar di 0, ini tuh 0,8, terus 8,0 gitu ya. Berarti kan 8,0 kayak di sini ya, 8,0, 0,8 di sini. Jadi nanti gitu ya bentukannya. Gitu. Nah, ini tuh motong ya, berarti motong sama yang tadi kan, yang sama yang di sini. Berarti kita cari dulu perpotongannya tuh di berapa. Gimana caranya? Tinggal disama dengan ini. Nih, titik potong. Dipot itu berarti Y1 sama dengan Y2 kan. X tambah 2 sama dengan 8 min X. 2X sama dengan 6, X-nya di 3. Kalau X-nya 3 berarti Y-nya 5 ya. Nah, ini titik potongnya di 3,5. Oke, kalian tulis dulu 3,5 itu di mana? Ini 3 gitu ya. Kita sini 3 kan. Ya, anggap aja lah ini 3. Ini 5 gitu ya. Nah, ini nanti motongnya di sini gitu. Ya. Ini aku gambarin dulu sih itunya. Si yang 8-nya ya. Kira-kira kan di bentar ya, pakai warna lain. Oke. Kalau yang ketiga, itu kan tadi di 8,0 sama 0,8 ya. Berarti kira-kira di sini gitu. Ya, gini lah ya. Oke, kebayang nggak sampai sini? Ada yang mau nanya dulu nggak, guys? Sebelum makin jauh. Aman ya. Jadi ini di sini tuh, nih di yang ini 8. Ya, terus di sini juga dia 8 kan. Nah, pas dia berpotongan, berarti kan di titik ini nih. Ini. Nah, di sini tuh dia tadi ya, 3,5. Berarti ini di sini 3. Ya, terus di sini 5. Ini sebenarnya kayak nggak akurat ya, guys, gambarnya. Karena ya nggak dihitung beneran, cuma suruh sketsa sama ya nggak apa-apa lah, kayak gini. 5 gitu ya. Gitu ya, guys, kebayang lah. Nah, jadi kalian lihat, yang dibatasi oleh semua sudut ini, berarti yang mana?
kalau yang dibatasi sama sumbu X, sumbu Y, dan sebagainya gitu ya. Berarti ada yang mau coba jawab dulu nggak? Ya, bentar ya. Ini kan minus 2. Bentar, aku ada yang salah ngitung ya. Minus 2,0. Ya, ini aku salah ngitung. Harusnya tuh minus 2,0 ya, guys. Aduh, ini ulang lagi deh. Guys, ini salah. Harusnya tuh minus 2,0 mah berarti di sini ya, minus 2,0. Jadi minus 2 sama 0,2 ini aku kebalik ya. 0,2 itu harusnya di sini. Jadi harusnya gambarnya tuh yang ini tuh gini nih. Gitu. Ya. Oke, ulang ya. Aduh, yaudah lah ya, ulang. Bentar ya guys, ini rada ngebelin. Tapi kebayang ya? Ada yang mau nanya dulu nggak? Ya, intinya gitu ya guys. Ini aku contohin lagi, ulang deh. Ya, tadi itu apa aja? Y sama dengan X sama 2 kan? Y sama dengan 8 min X. X sama dengan 2. Terus di sumbu Y. Masalahnya tadi kita ngerjainnya di pertama, jadi kayak harusnya ulang aja gitu. Ini ya, jadi kalau X-nya 0, Y-nya tuh 2. Kalau Y-nya 0, X-nya minus 2 gitu ya. Nah, ini harusnya 0,2. Kalau tadi aku kebalik, aku 2,0. Pantesan aneh gitu ya. Jadi ini X, Y. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Kalau X-nya 0, Y-nya 8. 0. Ini berapa? Kalau Y-nya 0, X-nya minus 8. Gitu ya. Guys, kalau aku ada yang salah lagi, kasih tahu ya. Berabe kalau ulang lagi. Gini ya. Tapi benar kok tadi cuma salah di situnya. Ini nih. Oke, kita ulang saja. Tidak apa-apa. Bentar guys. Oke, ini gini ya. Jadi, ini gini kan. Nah, di sini. Terus tadi di mana aja? Tadi di sumbu Y ya. Kalau di sumbu Y berarti yang ini. Nih. Kalau di sumbu Y itu berarti pas di si sumbunya gitu ya. Kalau dia tuh punya batas di sumbu Y. Terus apa lagi? Di X sama dengan 2 ya. X sama dengan 2 kira-kira di sini ya. Tuh. Ini aku tulis dulu ya. Ini tuh sebenarnya sumbu Y harus pas banget ya. Di sumbu Y-nya. Kayak kalian tuh sebenarnya kayak kalau nggak digambar cuma ditebelin juga nggak apa-apa. Nah, ini X sama dengan 2. Ini sumbu Y, ini X sama dengan 2 gitu ya guys. Nah, terus di sini tuh dia 2. Ini tuh X ya. Ya gitulah ya, ini X. Nah. Terus yang tadi ya, tadi tuh cari titik potong dulu. Berarti kalau titik potongnya itu di X sama 2 sama dengan 8 min X gini ya. Berarti X-nya 6. Bentar, X-nya 3. Y-nya 5 kan. Berarti ini titik potongnya tetap ya di 3,5. Nah, terus sekarang gambar. Tadi di 0,2 ya. Berarti X-nya 0, Y-nya 2 kan. Berarti harusnya itu di sini ya tadi ya. Aku salah. Nah, ini 2. Terus di minus 2,0. Berarti di sini ya. Ini. Nah, harusnya gitu. Ya. Oke, kita buat ininya dulu. Di minus 2,0 sama di 0,2. Ini ya guys kira-kira. Berarti ini tuh yang mana? Yang ini tuh yang Y sama dengan X tambah 2 kan. Pokoknya kalian namain aja biar nggak pusing itu. Minus 2 ini di 2. Bener ya? Oke, terus lanjut. Di 0,8 sama 8,0. Berarti 0,8 tuh di sini ya 8 gitu. Ya sekitar situ. 8,0 di sini ya. Berarti kayak gitu. Kira-kira. Bentar. Berarti ini kita langsung buat aja ya guys. Jadi garisnya.
Nah, gini. Bener. Terus tuh perpotongannya ya, kalian harus tulis juga perpotongannya. Ini kan 8 dulu tadi ya, 8,0. Terus di sini tuh dia 0,8 ya, gitu. Oke, habis itu perpotongannya di mana? Di 3,5. Berarti yang di bawah ini nih, yang ini nih. Nah, itu 3. Ini nggak akurat, sangat nggak akurat. Jadi ya maklumin aja lah ya, ini 5 gitu. Dah, ini udah semua. Oke, sekarang kalian lihat, yang mana daerahnya itu yang masuk ke semua. Ini kan 1 ini, terus sisanya di sebelah sini ya. Berarti ini udah pasti nggak mungkin nih di daerah ini. Pasti daerahnya itu dari sini ke sini. Gitu. Nah, terus kalian arsir yang mana aja sih yang kena gitu ya. Yang pertama mana? Ini ya, ini kan kena. Ini kena. Ini nih, yang atas. Ini juga kan? Nih. Berarti yang di batas itu yang mana? Yang ini kan? Nih. Ya. Jadi, kalau digambarin, dia di sini. Nah, gini ya. Ini tuh di sini. Nah, ini di sini. Teret. Gitu ya, guys. Oke, sampai sini ada yang bingung nggak? Ada yang masih bingung kah? Udah aman ya? Jadi ini ya, tadi trapesium kan, berarti ini gambarnya tentu. Nah, sampai sini, nggak berhenti. Sampai sini. Ini tuh kalian baru tahu. Areanya tuh yang di situ. Kalian tuh disuruh cari luas, kan? Nih, tentukan luas daerahnya. Berarti apa? Berarti kayak tadi ya, kayak nomor 4. Kalian cek dulu, ini tuh di mana batasnya? 0 sampai 2, kan ya? Dari sini sampai sini. Nih, yang ini kan. Ya, jadi karena dia dari 0 sampai 2, buat luas daerahnya, itu kalian cari integral tentu dari 0 sampai 2. Ya, terus dia apa? Atas dikurang bawah. Yang atasnya mana? Yang merah ya, merah di atas kan? Ini merah, kurang bawah. Nah, ini ya, gitu. Kebayang nggak, guys? Jadi, yang atas dulu dikurangin bawah. Berarti kan 8 min X ya. Dikurangin sama bawahnya. Bawahnya X tambah 2 dx. Gini ya. Berarti ini tuh jadi 8 minus 2, 6 minus 2x dx gitu. Ada yang masih bingung nggak sampai sini? Aman ya? Minus 2x tambah 6. Gitu. Jadi, pas kalian cek, ini jadinya 6x ya. Minus 2 per 2x kuadrat kan. 20. Nah, ini masukin aja. Berarti kan 12 minus 4 ya. Dikurangin 0. Jadi ini 8 luasnya. Gitu. Oke, sampai sini. Nomor 5. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang masih bingung nggak? Ini kayaknya sama kayak pas dulu deh, SMA pernah. Kalau nggak salah tuh pernah. Ya, gitu. Gini ya guys, yang ini. Kalau aman, aku lanjut ya. Semoga kalian masih ngikutin. Nomor 6 gampang ya, nilai rata-rata. Indeks gini juga gampang. Jadi aku contohin satu aja. Ini tuh tinggal masukin rumus. Pokoknya kalau yang ada katanya tuh nilai rata-rata kayak gitu ya, indeks gini. Masukin aja rumusnya. Misalnya aku contohin yang B ya, yang rada susah. Fx sama dengan E pangkat min X, terus 4 min E pangkat 2X. Nah, ini tuh kan dikasih tahu ya si daerahnya, maksudnya batasnya. Itu ya, jadi ingat ya, kalau kayak apa tuh, ditanyanya nilai rata-rata itu, kalian pakai yang V ya, yang di sini. Aduh, dia nge-like, males dah. Pokoknya ini sama dengan 1 per B min A kan rumusnya. Terus dicari sih integralnya ya, tinggal masukin. Ya, gini. 4 min 2X gini ya. Kalau ini mah bukan substitusi ya, soalnya kalian bisa ganti sih ininya. Misalnya bisa kali ke dalam dulu ya ini. Nah, jadi kalian kali dulu ke dalam B min A. B itu apa? B itu ini kan. Ini A. Berarti ln 2 dikurangin 0. Ln 2. Ya. Nah, ini kali ke dalam, berarti 4E pangkat min X. Dikali ke dalam, berarti apa? Ingat ya, kalau pangkat nih, ingat nggak? 2 pangkat 1
dikali 2 pangkat 2. Berarti pangkatnya ditambahin kan? Tuh. Sama ya ini juga. Berarti pangkatnya ditambahin minus X tambah 2X. Atau jadinya X ya. Nah gini. Kalau udah kayak gini, ya tinggal itu dalamnya. Kalian nggak usah hirauin ini kan angka. Ya, jadi itu di akhir. Berarti ini jadinya, ingat ya kalau ada E itu integralnya apa? 1 per K kan? Tulis ulang soalnya. K itu apa? K itu bilangan di depan X ya pangkatnya. Berarti minus 1 ya K-nya. Berarti ini 1 per min 1, 4 dikali minus 1 ya. Tulis ulang soalnya. Terus apa lagi? Kalau kayak gini, tinggal tulis ulang. Ingat-ingat lagi ya guys yang ini. Nah, ini berarti masukin integral tentunya, gitu. Ya, kayak gitu aja nih. Nah, ini kan berarti minus 4, pangkat, ln 2, minus ln 2 gitu ya. Terus minus pangkat ln 2, ya kan. Ingat ya, dikurangin sih sebelahnya. Ini kalian nggak bisa langsung 0 ya. Ini kan pangkat X. Jadi jangan sampai ketuker ya. Jangan sampai salah maksudnya. Berarti kan minus 4, pangkat 0 ya. Sekarang pangkat 0, ini. Nah, jadinya apa? Nih, kalau kayak gini ya, minus 4 pangkat minus 2. Berarti sama aja kayak minus 4 dikali pangkat minus 1. Maksudnya bukan sama aja, maksudnya bentuknya itu sama kan? Ini kan jadinya minus 4 dikali 1 per E. Ya, kalau ada minus, itu dia ke bawah ya. Gitu. Nah, jadi buat yang ini, itu minus 4 per E ln 2 gitu. Kebayang ya? Ln 2, ingat ya, ada E sama ln sebelahan, berarti kalian bisa hilangin ya. Sebenarnya kalian jangan tulis dicoret ya, cuman hilangin aja, langsung tulisnya 2. Ini aku biar kalian nggak pusing. Nah, pangkat 0 itu 1 ya, jadi kan minus 4, minus 1, gitu. Oke, ini tinggal diselesain ya. Lihat deh, ini pangkat ln 2, berarti sama ya, karena ada sama ln sebelahan, bisa dihilangin lagi. Gitu ya, jadi sisanya tinggal apa? Tinggal 2 kan. Minus 4 per 2, kurangin 2. Sebelahnya ini apa? Ini minus 5 atau tambah 5 kan? Nah gini ya. Jadinya apa? Minus 2 diminusin 2, minus 4 kan? Tambah 5, jadinya 1. Jadi hasilnya 1 per 2 kali 1. Jadinya 1 per 2. Gitu. Ya, aman ya, yang B ya. Kalau kalian bingung, langsung tanya aku ya. Langsung potong aja. Oke, semangat guys. Dikit lagi. Nomor 7, aku skip aja ya. Indeks gini. Sama aja kayak ini. Kayak yang... Ya udahlah, aku bahas satu ya. Aku bahas yang A ya. Jadi, indeks gini tuh, pokoknya kalian masukin rumusnya. Jadi kalau yang A nih ya, Lx sama dengan X pangkat 3. Ingat ya, rumusnya apa? Ya, kita balik lagi sini. Kalau kalian lupa. Nah, ini harus ingat sih, kayak indeks gini sama apa? Nilai rata-rata apa yang sering keluar. Nah, ini ya. Jadi, rumusnya itu kan 2 dikaliin 1. Batasnya tuh 1 sampai 0 sampai 1. Kurangin Lx. Nah, ini si Lx-nya tuh sering biasanya diketahui. Jadi ini tinggal 2 X dikurangin X pangkat 3 gitu kan. Dx. Nah, ini berarti tinggal dicek ya. Cek lagi. Berarti X ya. Setengah kan. 1/4 X pangkat 4. Terus ininya masukin 1 sampai 0. Ini ya. Berarti ini tinggal diterusin. Nah. Oke, lanjut. Nomor 8. Sebenarnya ini ada mirip semua, 8 sampai 13. Kalian mau dibahas nomor berapa aja? Dari 8 sampai 13. Gimana guys? 8 sampai 13.
Ada mau request kah? Atau udah pada tidur semua ini tuh? Bebas Masih aja. di sini kok, Kak. Oke. Ya udah bebas ya. Berarti yang rada susah sih mana ya? Ntar deh. Ini kan yang ini tinggal diintegralin. Ini cuma tinggal 11 diintegralin mungkin, sih. Kak. 11. Iya, Oke, 11. Ini ya berarti ada lagi 12 ya, 12 kayaknya beda. 11 sampai 13 aja ya aku bahasnya. Oke, nomor. Oke. Kalau yang ini mah sama aja, 8 tuh ya sama aja. Nanti kalau kalian kayak tiba-tiba pengen dibahas, bilang aja ya. Nih, jadi yang 11, katanya biaya memproduksi X unit pada pada produk baru itu CX. Berapa biaya rata-rata untuk memproduksi 8 unit pertama? Berarti ini mah udah ketahuan CX-nya ya, diketahui kan CX. Berarti kalian nggak usah nyari integralnya, maksudnya yang pertamanya gitu. Nah, terus katanya, berapa biaya rata-rata untuk memproduksi X-nya 81 ya? Berarti kan 81 unit pertama itu kan dari 81 unit pertama, berarti itu dari 0 ya? Ya kan, dari 0 sampai 81 kan, gini kan. Ya, nah berarti apa? Kalau dicarinya nilai rata-rata, berarti pakai yang tadi ya, 1 per B min A, min-nya B, min-nya A, Fx. Dx nih. B-nya tuh apa? Ini ya, B. Berarti 81 minus 0. Fx-nya itu 3x akar x. 3x akar x, berarti kan 3x pangkat 1 dikaliin x pangkat setengah. Kalau ada kayak gini berarti ditambahin ya pangkatnya. Berarti 3x pangkat 3/2 tambahin 10 dx ya. Berarti ini tinggal diselesain. 1 per 81. 810. 3 dikali 1 per n tambah 1. N-nya 3/2. N tambah 1 kan ya. N-nya kan 3/2 ditambah 1 berarti jadinya 5/2. Karena dia itu per, jadi dibalikin ya. 2/5. X pangkat 5/2 tambah 10x. Nah, gini ya. Jadi ini masukin 81 sama 0. Oke. Bentar, 3. Ya, benar-benar. 1 per 81, ini 6/5. 81 ya, 81 dikali pangkatin ya, misalnya 81-nya dipangkatin. 81 itu bisa berapa? Bisa 3. 3 pangkat 4 kan? 3 pangkat 4 itu kan 81. Ya, 9 kali 9. Nah, ini bisa dikaliin pangkatnya. Ya. Ditambahin 10 kali 81. Nah, habis itu baru dikurangin 0. Dikurangin. Ini 0 ya. 0 pangkat berapapun kan 0 ya. Berarti kurang 0. Gitu. Berarti ini jadi gimana? Ini bisa dicoret ya. 2 sama 4. Jadinya 3 pangkat 10. Ya, ini pakai kalkulator ya nanti. Gitu. Oke. Nomor 11 aman ya, guys? Ada yang masih bingung nggak? Ingat aja kalau ada tulisan. Masukin ya, Kak? Ya, tinggal masukin gitu. Jadi kalau dia ditanyanya nilai rata-rata ya, berarti itu pasti ada sih batasnya. Ya, batasnya itu gimana caranya? Itu tadi ya. Jadi kalau dia kan memproduksi 81 unit pertama. Berarti kan yang ditanya itu dari 0 sampai 81 kan. Jadi masukin si batasnya itu di 81 sama 0 gitu. Oke, sisanya tinggal dimasukin. Oke, lanjut. Nomor berapa? Nih, 12 ya. Nah, ini 12 pakai rumus yang tadi. Ini ya, mana sih tadi teh? Nah, ini ya, laba bersih kan. Pertanyaannya tentang laba bersih berlebih. Oke, jadi nomor 12 itu katanya, misalkan tahun dari sekarang rencana investasi pertamanya ada laju nih, ya. Ini berarti yang tadi ya, kayak yang tadi. Berarti cari dulu, tulis dulu yang diketahui. Itu sama dengan 100 tambah
tambah T kuadrat kan ya. Nah, terus yang B-nya berapa? Yang P1, P2-nya. Sama dengan 220 minus 2T gitu kan. Nah, yang ditanya itu, yang A, selama berapa tahun sih keuntungannya itu dia melebihi yang pertama? Berarti apa? Kalau yang kedua itu kan yang P aksen 2 ya. Berarti yang A itu ditanyanya kapan? Nah, ini lebih gede dari P1 gitu kan. Ya, kapan sih rencana yang B, yang kedua itu lebih gede dari yang pertama gitu. Oke, sekarang ini. Bentar guys. Sabar ya. Nah. Oke, jadi tinggal dimasukin aja ya. 220 minus 2T lebih gede dari 100 tambah T kuadrat gitu kan. Berarti ini dipindahin dulu ya. Minus T kuadrat minus 2T tambah 120 dari 0. Nah, ini dikaliin minus ya. T kuadrat tambah 2T minus 120 lebih kecil dari 0. Berarti berapa nih? 1, 2, berapa ya? 4 gitu Tata. 6 ya? 6, bukan yang 12, 10. Nah, gini ya berarti. Oke, ini plus, ini minus, lebih kecil dari 0. Berarti apa aja? T-nya kan di 12 ya. T-nya di 10. Nah, yang diambil yang mana? Yang plus ya, soalnya kan T itu tahun kan? Nih, T tahun. Ya, berarti yang diambil yang plus. Nah, berarti selama berapa tahun laju keuntungannya melebihi? Berarti bakal melebihi di 0 sampai 10. Kenapa di 0? Karena si T itu kan bakal selalu positif ya. T itu kan nggak mungkin negatif kan, tahun. Berarti, sebenarnya kalau kalian, pakai kayak garis bilangannya digambarin, berarti kira-kira ini 0 ya, batas itu, dari 0 sampai 10 gitu. Ya. Atau digambarin dulu juga bisa sih dari sini. Ya. Kalau dari sini digambarin itu, minus 12, 10. Berarti kan kalau ke sana itu plus ya. Kalau ke sini itu negatif. Kalau minus 13 itu positif. Nah, gini ya. Karena dari, ini yang ditajinya lebih kecil dari 0 kan. Tadi kita udah balikin. Nah, berarti yang diambil yang ini kan. Gitu. Tapi dia batasnya tuh harus T lebih gede dari 0. Jadi kalau kalian buat garis bilangan, ini 0, ini 10. Dia tuh yang ini ya, yang daerah ini. Gitu. Oke. Makanya, si T-nya itu, batasnya itu dari 0 sampai 10. Kebayang nggak? Kebayang kah? Kebayang ya? Dari Kak, aku masih bingung, Kak. Masih bingung. Dari yang mana kamu bingungnya? Dari ini aja, Kak, yang T sama Yang dengan tetean. 12 sama T sama dengan 10. Oke. Ini ya, hapus dulu. Gini, sebenarnya kalau dari sini ya, ingat nggak materi bab 1 banget? Kalau kalian ketemu ini ya, yang pertidaksamaannya, kalian harus buat apa? Garis bilangan kan? Iya. Nah, berarti ini pertama kan di minus 12 sama 10. Ya. Nah, masukin kan ke sini. Dicoba uji titik ya. Berarti di sini masukin 11 ya. Kalau 11 itu dia minus ya. Di sini berarti dia minus. Tuh kan. Nah, terus di sini tuh dia plus. Terbalik ya. Bentar. Dia tuh di sini plus. Sini minus, di sini plus gitu. Berarti karena dia lebih kecil dari 0, yang diambil yang minus ya. Berarti ini kan. Nah, sini. Harusnya tuh kalau kayak gini kan jawabannya ini ya. Gitu kan. Nah, cuma nggak bisa. Kenapa? Karena ini minus. Kalau kayak gini, berarti T-nya boleh aja dong. Minus 2 gitu. Minus 2 tahun. Boleh kan? Nah, cuma karena dia tuh tahun, dia tuh nggak pernah negatif. Ya nggak mungkin kan kalian tahun malah ngurangin gitu, negatif. Makanya ini kalian harus buat batas. Batasnya tuh dari mana taunya? Ya kalian lihat, kan satuan itu tahun ya. Nah, si T ini pasti harus lebih gede dari 0. Ya, gitu. Jadi karena dia harus lebih gede dari 0,
Makanya kalian batasnya itu bukan lagi minus 12, tapi dari sini, dari 0. Gitu. Ya, jadi dari 0 sampai 10 nih yang ini. Berarti kan dia tetap minus ya. Masih ada di area ini kan. Gitu ya, anggapannya 0. Nah, tapi yang diambil tuh yang sebelah sininya doang. Gitu. Jadi kalau kalian gambarin lagi, ya jadinya tuh gini. Ini 0, ini 10, yang ini. Itu nggak gini lah ya, minus. Itu. Jadi, batasnya tuh di mana? Di 0 sampai 10. Kebayang nggak? Yang ini? Iya, Atau masih bingung? tinggal dipotong gitu kan, Kak. Udah paham. Iya. Oke, gitu ya. Terima kasih, Kak. Yang A. Yang B, hitunglah kelebihan keuntungan bersih jika Anda mengikuti rencana investasi kedua. Ya, itu intinya yang ditanya tuh yang kelebihan ya. Kalau kelebihan keuntungan berarti pakainya mana? Pakai si ini ya. Nih, ET ya. Nih. ET merepresentasikan kelebihan laba rencana investasi pertama dari yang kedua. Ini juga sama kan? Ya, jadi berarti kalau yang B itu tinggal pakai rumus ET. Ini ya. ET itu apa? ET itu P2T kan ya dikurangin sama P1T gitu. Ya, berarti ini tulis dulu ya, ET sama dengan P2T dikurangin P1T. Nah, tapi di soal tuh nggak dikasih tahu kan P2T berapa, P1T berapa. Berarti kita harus integralin dulu. Ya, berarti ini cari nih. Integral dari P aksen 2T kan ya. Ini dikurangin sama yang P1 ya aksen gini lah ya. Oke, berarti apa? P2T itu yang ini ya. Berarti 220 minus 2T. Ya benar. Ini tuh belum tulis batasan ya aku. Harusnya tuh yang tadi ya 10 sama 0. Nih. Ya ini dari mana? Dari yang ini ya. Tadi kan kita udah nyari. Dia kan katanya mengikuti rencana yang A ya. Nih, mengikuti periode waktu yang diperoleh pada bagian A. Berarti dia masukin 0 sampai 10 ya. Kayak 220 minus 2T dikurangin P1. P1 aksen tuh ya ini ya. Berarti 100 tambah T kuadrat gitu. Ya T. Gitu ya guys ini. Ini bisa diberesin dulu kan. 220 dikurangi 100. 120 minus 2T minus T kuadrat dt. Berarti apa nih jadinya? 120T kan? T kuadrat dapat 3T pangkat 3 10 0 gitu ya. Nah ini masukinnya 120 dikali 10 kurangin 100 1000 per 3 kurangin 0. Berarti jadinya berapa? 1100 kurangin 1000 per 3. Ya gitu ya, ini kan 333. Berarti sekitar 777-an. Kalau aku nggak salah ngitung. Ya, gitu ya. Oke, yang D, ada yang masih bingung nggak? Ada yang masih bingung? Aman sih, Kak. Aman ya? Oke. Salah sih, ini kayaknya 76. Berapa ya? Nggak tahu lah, pokoknya kalian hitungnya ini. Aku takut salah ngitung. Sekarang yang C, satu lagi. Yang C itu katanya sketsa si kurvanya, ya. Terus arsir daerah yang merepresentasikan kelebihan keuntungan. Nah, kalau kalian mau lihat kurva, ya itu tuh berarti pakai yang ini ya. Tadi itu perasaan ada deh di ini. Nggak ada gitu ya. Ya, harusnya tuh yang ini ya, yang kayak NE gitu. Yang ini nih, yang NE. Ya, intinya tuh. Terus kalian buat gambar kurvanya. Mana sih? Nih. Oke, aku buat di nomor 14 ya. Oke, berarti yang pertama tuh kan ada yang P1 aksen sama P2 aksen. Ya, berarti kalian cek dulu P1 aksen itu tadi apa? P1 aksen itu 100 tambah T kuadrat. Berarti ini tuh parabola ya. Kalau yang ini, persamaan garis lurus kan? P2 aksen. Ya. Ya udah, berarti yang gampang dulu lah ya, yang persamaan garis lurus. Kalau P1 aksen
T, ini tuh kan dia parabola. Tulis ulang lah ya. 100 tambah T kuadrat. Berarti ngitungnya gimana? Pakai yang itu ya, A gitu. Masih ingat nggak? Nah, ini 220 min 2T. Yang gampang dulu lah ya. Kita cek yang 2 nih. Ini. Berarti gimana caranya? Berarti cari yang X sama Y ya, atau T sama Y. Kalau T-nya 0, Y-nya berapa? Y-nya 220. Ini aksen sih. Kalau, atau nggak jangan Y deh, biar kalian nggak bingung. Ini P2. Ya, kalau T-nya 0, berarti ininya 220. Kalau si ininya 0, berarti T-nya 110 ya? 100. Ya benar, 110. Terus yang kedua. Yang parabola itu ingat ya? Berarti kan ini pakai step yang dulu banget ya. Jadi kayak step 1 tuh nyari A-nya, dia positif atau negatif. A itu apa? A itu bilangan di depan kuadrat ya. Positif ya ini. Karena positif berarti dia kan kebuka ke atas ya. Berarti dia gambarnya kebuka ke atas. Terus step 2. Sebenarnya ini panjang ya kalau dibuat step, jadi kayak nggak perlu semuanya, asal kayak kalian tahu bentukannya gitu. Terus cari titik puncak ya. Titik puncak itu X puncak min B per 2A. B-nya apa? B-nya di sini nggak ada ya. Jadi kan 0. Berarti nanti tuh dia di gambarnya nih, misalnya nih, garis lurus ya, gini. Berarti itu dari 0 kan gitu. Si puncaknya. Nah ini gitu, 0. Kira-kira ya, gitu. Terus cari apa lagi? Cari titik potong ya. Hipot sama sumbu X. Kalau di sini kan T, ya udah sama aja lah ya. Berarti Y-nya 0. Berarti apa nih? X itu T ya guys. Jadi X itu sebenarnya T. Takut kalian bingung. Kalau Y-nya 0, berarti T-nya nggak bisa ya. Berarti dia nggak berpotongan sama yang Y-nya. Berarti ini nggak bisa. Terus yang kedua, itu kalau di sumbu Y, X-nya 0. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya 100 ya. Gitu. Berarti itu dia titik potongnya di 0,100 gitu. Ya, kebayang nggak yang ini ya? Jadi tuh mulainya nih ya, ini aja dari sini udah kebayang ya. Jadi misalnya nih nanti ada kurva gini, dia tuh kan 0 ya, katanya tuh puncak. Ingat ya, kalau X puncak itu apa? X puncak itu kan ininya nih, si tengah-tengahnya, itu 0 ya. Gitu. Jadi pasti ini mulainya dari 0 nih sini. Gitu. Maksudnya si tengah-tengahnya. Nah, cuman gimana cara kita taunya? Dia itu di sini, di bawah atau di atas gitu kan? Ya, ini kan tadi udah nih 0,100. Berarti Y-nya tuh 100 nih. Di sini 100 ya. Dari sini. Gitu. Ya. Ya, kira-kira gitu lah ya. Ini. Terus cari apa lagi? Cari ini ya. Cari perpotongan dua sumbu. Atau enggak usah deh kayaknya. Ini dari sini aja bisa kebuat. Oke, jadi aku ini dulu. Gambar dulu. Ini ya. Jadi yang pertama itu katanya di T-nya X-nya 0, Y-nya 220. Berarti 0,220 ya. Nih. Yang satu tuh di 110,0 gini ya. Berarti kira-kira gimana? 0,220. Di sini lah ya 220. Salah kan? Aku tuh sering kebalik. 0,220 gini ya. Terus ini 110,0 gitu ya. Jadi gini kan bentukannya. Kira-kira gitu lah ya ini. Sebenarnya ini jelek sih ya guys, cuman tunggu deh, ini tuh katanya dia sketsa kurva terhadap bentar. Bener kok. Ya gitu ya. Jadi kira-kira di situ gitu. Oke, bentar aku gambarin dulu ya. 220. Ini sekitar di sini lah ya. Ini sebenarnya
Udah aku bilang ini tuh nggak akurat ya guys. Jadi ya udah aja lah ya, gimana lagi. Oke, ini di mana tuh? Itu yang P2 ya, P2 T. Oh ya, jangan lupa, tadi kan kita udah nyari dia tuh di 0 sampai 10 ya. Berarti itu nanti di 10-nya, nih mana sih tadi? Nah ini ya, dari 0 sampai 10, itu tuh dia masih lebih kecil kan. Maksudnya lebih gede ya. Dia tuh lebih gede di 0 sampai 10. Berarti pas nanti ya, pas kalian cek nih di sini kan katanya kapan dia lebih ya, kelebihan. Nah berarti itu pasti dari 0 sampai 10 gitu. Nah ini kita kasih dulu lah ya, dari 0 sampai 10 gitu. Nah ini harusnya tuh di ini harusnya 110, ini 220 gitu ya. Oke, terus yang kedua itu katanya yang parabola ya. Tadi kan kira-kira tuh ya bayangannya di sini ya, di sini. Gitu ya. Nah, cuman ingat, dia itu katanya harus lebih gede dari 0 kan, T-nya. Ya, berarti tuh kepotong ya, ini nggak boleh ada nih di sini. Kebayang nggak? Karena dia tuh T-nya lebih gede dari 0 kan, berarti mulainya dari sini. Berarti tuh nanti kepotong itu loh, kayak gini. Ya, kira-kira gitu lah ya. Nah, kepotongnya di mana? Ini kita harus cari lagi ya, guys, perpotongan antara dua inilah ya. Oke, ini kita cek dulu lah ya. Berarti kan 100 tambah T kuadrat 220. Ini kita mau cari dia tuh motong ya. Ini kan dia pasti motong ya di sini nih. Nah, di titik ini tuh dia berapa gitu. Itu kan T kuadrat. Ini harusnya 10 deh. Kan tadi kita udah hitung ya. Ini. Nih. Yaudah nih biar kalian kebayang ya, guys. Aku tulis lagi. Jadinya kan T kuadrat tambah 2T ya. Kurangin 110 kan. 120 salah. Berarti T minus 10 jadi kan. Berarti nah ingat ya karena dia positif, berarti dia harus mulainya dari mana? Dari sini ya. Berarti tadinya tuh meskipun ada nih, ini kan di minus 12 di sini. Sebenarnya dia berpotongan. Jadi kalau kalian mau lanjutin ya, ini ceritanya ya kalau dilanjutin itu tuh dia berpotongan di sini nih, ini minus 12. Nah, gitu ya bentuknya. Berpotongan gitu. Nah, cuma karena ini tuh kalian harus mulainya tuh dari T lebih gede dari 0 kan. Jadi yang diambil tuh sepotong. Jadi apa? Yang dipakai tuh di T sama dengan 10 kan. Nah, berarti dia pasti memotong di T sama dengan 10. Nah, ini cari ya Y-nya berapa. Kalau T-nya 10, Y-nya berapa. Masukin kemana? Ke sini ya. Sama aja ya, masukin ke ini atau ini. Kalau T-nya 10, berarti Y-nya di 200 ya. Ini kan. Berarti di sini tuh 20, ini 200 lah ya di sini. Ya, sekitar itu. Ini jelek. Nah, gini lah ya, kira-kira. Ini di 200. Gitu. Terus tadi dia puncaknya itu di 100 ya. Titik potong sama sumbu X ya. Berarti ini di titik potong sama sumbu Y. Sorry. Ini di 100 ini ya. Nah, ini pasti puncaknya gitu. Jadi, kalau kalian nggambar, si yang kedua, itu kan tadinya harusnya ada ini ya, gini. Terus ada sebelahnya gitu. Ya, cuman yang diambil tuh apa? Yang sebelahnya doang. Berarti dari sini ke sini gitu. Jadi gini ya kira-kira bentuknya. Oke, kenapa dia bentuknya U? Tadi kan kita udah cari ya di sini. A-nya tuh dia lebih gede dari 0. Jadi A-nya, jadi bentuknya U. Gitu. Nah, sekarang yang ditanya arsir, ya pasti ininya lebih dari yang P2-nya lebih gede ya. Kalau investasi keduanya lebih untung daripada investasi pertama, berarti tadi kan kita udah cek ya, dia tuh bakal untung nih, bakal lebih gede. Di mana? Di 0 sampai 10. Berarti dari 0 sampai 10 doang nih di sini ya. Jadi kalau kalian hitung tuh yang mana? Yang ini ya, pas arsir. Gitu, guys, gitu ya. Oke, udah kan coba disuruh arsir. Sampai sini, ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyain dulu? Turaman.
Oke, kalau udah aman, satu lagi ya guys, terakhir. Semoga kalian masih kuat. Yang nomor 13 mah gampang kok. Nah, jadi nomor 13 itu katanya pada suatu negara. Nah, lihat deh, ini tuh kayak pengaplikasiannya itu bahkan kalian tuh bisa lihat seberapa merata sih kayak pendapatan satu profesi di satu negara gitu. Makanya sebenarnya nih kalau di aplikasi itu berguna gitu. Ya. Jadi ini katanya L1X sama dengan 4/5 kan. X kuadrat tambah 1/5X gitu ya. Nah, terus yang L2-nya berapa? L2X sama dengan 5/8 X pangkat 4 tambah 3/5X. Gitu ya. Terus pertanyaannya apa? Katanya itu hitunglah Gini indeks untuk masing-masing kurva Lorenz tersebut. Nah, terus profesi mana sih yang distribusinya dia lebih merata gitu ya. Jadi, kalian tuh mau cari ketimpangan kan berarti? Ya, berarti apa? Yang G1 sama G2 ya tadi, carinya indeks gini yang ini. Nah, ini ya, pakai rumus ini. Berarti kalian cari dulu, kalau indeks gini yang A itu apa, maksudnya L1 itu apa, yang terus yang 2 itu apa. Berarti carinya di G1 ya. G1 itu kan sama dengan, ya, pakai rumus ini. 2, terus ininya batasnya 0 sampai 1, X dikurang L1 ya, berarti kalau indeks ini yang 1. Berarti langsung aja lah ya, minus 45X kuadrat minus 1/5X. Gitu ya. Terus ininya dalam DX. Ya, terus yang kedua apa? Kalau yang G2, berarti sama ya, 2 dikali 1, 0 sampai 1, X dikurangin LX2 itu yang mana? LX2 yang ini ya, yang di bawah. Dikurangi 5/8 X pangkat 4 ya, dikurangin sama 3/5X gitu. DX. Ya, itulah ya, ini tinggal diselesaikan. Bentar. Itu ya. Jadi ini apa? 2 dikali X tuh jadinya X setengah X kuadrat ya. Ya sebenarnya ini X bisa dikurangin dulu sama 1/5X ya. Jadinya kan 4/5. Berarti 4/5 dikali setengah X kuadrat dikurangin 4/5 dikali dapat 3X pangkat 3 ya. Terus nantinya di 10 gitu ya. Ini cobain hitung sendiri ya guys. Nah ini sama ya. Jadi X-nya dikurangin dulu. X itu kan 5/5. Berarti 2/5 X 2/5 dikali setengah X kuadrat dikurangin 5/8 dikali 1/5 X pangkat 5. Nah ini belum ini ya 10. Nah ini ya nanti pokoknya tuh yang lebih gede. Bentar ya aku dulu cari hasilnya. Aku tuh pernah hitung bentar ya guys. Nah ini G1 itu 40/60. G2 itu 9/60. Nah ini ya, jadi G1 itu dia lebih kecil daripada G2 kan. Nah, kalau lebih kecil makin bagus ya, indeks ini makin kecil makin bagus. Berarti artinya apa? Kalau gini, yang satu itu kan katanya profesi, bentar. Pendapatan pengacara ya, yang satu. Ya. Terus yang dokter bedah itu yang L2. Berarti apa? Berarti yang pengacara ya, pendistribusian gitu ya. Distribusian atau kayak distribusi pendapatan profesi pengacara ya, itu lebih merata berarti artinya gitu. Lebih merata berarti lebih bagus ya. Intinya tuh kayak itu tadi ya contoh paling gampang. Jadi kayak profesi pengacara di Pulau Jawa sama pendapatan profesi pengacara di luar Pulau Jawa itu sama. Jadi artinya bagus ya, itu udah merata kan. Sama aja kayak misalnya guru ya, kayak guru biasanya kalau di daerah gitu lebih murah kan ininya pendapatannya. Nah harusnya itu merata gitu. Jadi nih caranya gitu. Oke, sampai sini dari 1 sampai 13 ada yang masih kurang jelas nggak? Itu yang G2 berapa Kak hasilnya? Aku tuh 9/60
Cuman kalau soal hitung, ya ini aja. Apa nih? Kalian hitung lagi ya. Oke. Oke, ada yang mau nanya lagi kah? Buat 1 sampai 13. Ini berarti kita udah beres bahas tutorial 10 ya. Oke, aku tunggu sampai 38 ya, kalau yang masih mau nanya. Oke, berarti aman ya, guys. Nanti kalau ada kayak tiba-tiba kalian bingung, kayak biasa ya, tanya aku. Pokoknya ingat itu ya, kayak kalian tuh harus benar-benar menguasai si integral dari yang dasarnya. Dari yang tadi itu pas kalian kuis itu harus banget bisa. Soalnya ini integral tuh kan 3 bagian, kalau nggak salah 4 deh, 4 bagian ya. Jadi masih ada integral parsial, nanti itu lebih ribet lagi. Nah itu makanya kalian harus bisa dulu yang dasarnya ya. Terus kayak aplikasinya gitu, ini masukin rumus. Pokoknya kalian jangan hafalin si rumusnya, tapi kayak dipahamin gitu. Tadi kan aku udah kasih contoh ya aplikasinya ke yang dunia nyata nih, kayak yang indeks ini gitu. Jadi kalian inget-inget gitu. Makanya nanti kalian bakal lebih bisa ngerjainnya. Kayak gitu ya. Oke, mungkin kalau udah nggak ada, oke, yang mau nanya, jadi kita sampai sini dulu. Oke, thank you guys yang udah datang hari ini. Semoga ngerti yang aku iniin, yang aku omongin dari tadi. Nanti